Selamat datang di Teknokreasi, konten paling informatif bersama saya Dika. Dan Sepertinya bersama Bu saya Marta dari Posin. Nah, biasanya yang host Bu Uni, sekarang Bu Uni ngefans sama saya, jadi saya yang host. Oke, sekarang kita lagi di cafe Posin Bakery and Cafe. Oke. Nah, Posin ini punya sejarah yang panjang banget dari tahun-tahun lalu. Langsung aja kita simak sejarahnya apa aja bersama Marta. Oke, terima kasih. Ya. Jadi gini, sebenarnya kita tuh brand besarnya di awal itu Imperial, gitu. Nah, tapi seiring dengan pertambahan waktu, kita juga buka beberapa cabang baru. Jadi kita ada cabang Orange Brown, tapi itu juga basicnya kita pakai Imperial juga. Jadi Orange Brown by Imperial. Nah, dulu itu kita di awal kita juga pakainya Industry Cafe by Imperial. Oh iya. Nah, tapi lalu sekarang kita berganti nama menjadi Posin. Nah, ini ada sejarahnya. Nah, kenapa kita pakai nama Posin? Ya, karena kita menghormati pendiri. Jadi untuk pendirinya Imperial itu namanya Tante Sin. Biasanya kita memanggil dengan Posin, Oh, gitu. itu tante ya? Iya, Oke. betul. Jadi makanya sekarang kita beri nama untuk kafenya ini, kita pakai nama Posin Bakery dan Imperial, gitu. Nah, ini kan dulu berarti namanya Imperial ya? Betul. Berdiri sejak tahun 1976. 1976. Nah. Anda semua belum lahir. Anda semua belum lahir. Ya, sudah kalau penonton yang seumuran ya. Betul, kalau seumuran saya ya. Seumuran Mbak Marta udah Iya. lahir. Jadi dulu kan Imperial ini di Jalan Menteri Suparno ya? Betul. Menteri Suparno. Ini tata letaknya dulu bisa Jadi di diceritakan? awal itu kalau Imperial itu awalnya memang ada di Jalan Menteri Suparno nomor 6. Lalu kita berpindah ke depan di Jalan Menteri Suparno nomor 3 karena di Menteri Suparno nomor 6 ini kita bangun seperti yang sekarang ini ya. Sementara ini dibangun, kita pindah ke Menteri Suparno nomor 3. Setelah jadi kita kembali lagi ke tempat awal di Menteri Suparno nomor 6 gitu. Kalau dulu saya sering lewat sini tuh, jadi dulu seberang, terus Iya. seberang lagi. Iya. Bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Oke. Iya. Oke, jadi tadi udah bercerita tentang sejarah Posin di Jalan Menteri Suparno dari 1976. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bakery dan kafenya ya, Bu. Oke. Yuk langsung ikutin aja. Oke, sekarang kita udah ada di depan roti-roti yang sangat enak ini. Saya pengen icipin sebenarnya, cuman ngobrol dulu sama Mbak Marta. Nah, ini tadi ada yang lewat satu sejak tahun 76. Nah, itu kan perkembangannya dari Imperial Cafe menuju Posin. Nah, itu ada tantangan tersendiri. Oh, banyak sekali tantangannya. Jadi kita harus bagaimana caranya membuat toko roti ini tetap eksis di era yang semua serba modern gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk Imperial dari zaman dulu itu kita punya beberapa roti andalan. Nah, tapi kan selain di beberapa roti andalan, kita juga tetap harus melakukan inovasi-inovasi biar nggak ketinggalan zaman. Nanti kan orang-orang taunya rotinya itu aja, anak-anak muda nggak bisa konsumsi. Betul. Jadi kita tetap inovasi, tetap melakukan. Nah, jadi kayak misalnya sekarang tren pastry, kita juga punya roti-roti pastry seperti ini. Nah, kalau untuk roti andalannya di sebelah sana. Sebelah sana ya? Oke. Iya. Ini ikut ini. Pastry ini. Oke. Nah, ini untuk legendnya. Legendnya ya, Gitu, roti legend. ya. Jadi kalau untuk Imperial dari zaman dahulu itu terkenalnya dengan bakpao. Oh, ini Nah. zaman 76 Mbak. Betul. Yang paling favorit kalau misalnya orang kalau mau ke Imperial pasti yang akan dicari roti pisang dan bakpao. Pisangnya Gitu. Roti pisang sebelah sana. Oh, sebelah sana. Oke, Iya. sini lagi kita lihat makanan. Nah, ini. Oh, ini ya, Ya. bisa.
kebanyakan orang pokoknya kalau mau ke Imperial pasti carinya bakpao roti pisang. Oke. Nah, tapi di luar itu tetap kita juga menyediakan berbagai macam roti selain dari bakpao dan pisang. Supaya orang juga nggak bosen nih. Jangan nanti taunya adanya bakpao sama pisang, nggak ada pilihan lain gitu. Nah, Oke, nah ini saya sambil ngepek seperti biasa. Nah, ada banyak jenis makanan di pos ini ya. betul. Apakah masih menawarkan pilihan yang sama? Pilihan yang sama seperti Imperial tadi? Ada. Selain pisang sama bakpao. Kalau untuk yang sejak zaman dahulu yang masih ada itu bakpao dan roti pisang. Kalau untuk roti, ya. Tapi kita juga ada beberapa roti-roti pilihan baru. Kita bikin sesuai dengan tren sekarang. Oke. Orang-orang kan sekarang mulai mulai hidup sehat. Betul. Gitu ya. Jadi kita juga menyediakan roti-roti sehat. Nah, seperti ini kita bikin roti pisang multigrain mix. Gitu. Iya, Ini jadi kacang ya? bukan, ini dari biji-bijian. Oh, biji-bijian. Iya. Oke. Jadi kita bikin rotinya pakai tepung gadung, pakai biji-bijian yang lebih kayak serat gitu. Dan ini kita juga bikin roti honey banana. Jadi kita bikin ya nggak pakai gula. Madu. Betul, pakai madu. Iya, jadi kita melakukan inovasi-inovasi terus. Gimana caranya supaya identik dengan produk tersebut, tapi sekarang lebih variatif. Betul, betul. Nah, ini ada pastry, ya, pie juga. Jadi pengen loh, kamu lapar deh? Ayo sini. Makanya jangan lupa kosin. Ayo ke sini nah. Wah, keren. Oke, pilih lagi. Nah, Nah, ini jajanan pasar ya Kak? iya betul, dari zaman dahulu. Ini selalu makanan apa ya? Jajan pasar, betul sih kalau orang menyebutnya. Nah, ini klepon. Iya, klepon. Keluar dalam. Jadi kita juga bikin konsep itu, kita bikin kalau misalnya orang ke posting itu nggak usah pergi kemana-mana, apapun ada di sini. Misalnya mau cari jajan pasar, kita juga sediakan. Dikompliti. Iya, kita juga bikin semacam ya walaupun belum komplit, tapi saya rasa sudah lumayan cukup memadai. Jadi kayak kita menyediakan apa ya, kalau misalnya semacam outlet oleh-oleh gitu loh. Ya. Jadi kita juga punya beberapa produk-produk kalau misalnya yang biasa dicari orang, kayak misalnya tahu bakso, terus semacam keripik-keripik, makanan. Mungkin bisa ke sana. Iya. Ini lagi. Nah, Oke. Oh, ini herbal ice. iya, Dari herbal Marifood, ice. ya? Betul, dari Kemarin kita dari Marifood. Marifood. Ada herbal ice juga. Terus teri. Oke. Oh, kue lempit ya ini, Bu? Iya, kue lempit. Oh, beda. Oke. Oke. Nah, ada buahnya juga. Iya. Nah. Oke. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Ini kan posing, kafe posing ini ngikutin bisa dikatakan Instagramable ya. Iya. Itu apa namanya menjadi pertimbangan tersendiri ya untuk mengembangkan posing ini. Saat membuat ini konsepnya ya, betul ya, karena kan sekarang kan banyak orang itu bukan cuman makan selesai gitu. Kita kan apa ya, mencoba menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhin gitu. Sekarang kan banyak orang yang apa ya, mulai ya suka lebih kenyamanan, suka foto-foto, makanya kita ngangkat konsepnya juga untuk kafenya juga Instagramable. Insta story. Iya, untuk anak-anak muda ya. Jadi saya Georges on you. Iya, betul. Oke. Terus selain posing adakah kafe lagi yang memiliki satu atap gitu? Ada Orange Dawn. Orange Dawn Iya, di mana kita ya? di Raung. Di Raung. Iya, Raung Gajah juga? Mungkur. Oh, Gajah Mungkur. Iya, Gajah Mungkur. Itu konsepnya hampir sama seperti posing. konsepnya hampir sama, cuma dia sama-sama kita satu atap. Dari segi makanan maupun
ini hampir semuanya sama, cuman beda. Ya, kalau untuk konsep ininya, kafenya beda. Oh, Gitu. beda. Oke. Nah, ini kan Cafe Posin ini punya 3 lantai ya? Betul. Bisa dijelasin kalau lantai pertama itu apa aja, lantai 2 itu apa, yang 3 itu apa? Oke. Jadi kalau untuk lantai 1 kita konsepnya untuk bakery sebenarnya. Jadi ini semua orang bisa datang untuk melihat-lihat roti atau sekedar beli oleh-oleh. Tapi juga di lantai 1 kita juga menyediakan space untuk kalau misalnya orang mau makan. Jadi kalau misalnya dia mau di lantai 1 kita persediakan. Kita ada beberapa space untuk yang kalau misalnya dia untuk menu cafe juga bisa. Kalau untuk yang lantai 2 memang kita ada beberapa ruang meeting. Kafenya juga ada. Kita juga bisa kalau misalnya untuk small party gitu. Untuk lantai 3 sih sebenarnya kita masih dalam konsep kita akan bikin rooftop gitu, cuman masih belum fix nanti. Nanti kita tunggu aja ya. Masih proses pengerjaan. Betul. Atau kita mau lihat langsung aja ke lantai 2? Boleh. Oke. Kita ke lantai 2 ya sekarang ya. Nah, sekarang udah di lantai 2, kita mau coba lihat ruangan yang ada di sini. Nah, ini contoh-contoh ruangan. Wah, Nah, ada lukisannya Gus Dur ya? iya. Ini bisa untuk meeting room juga bisa. Kalau misalnya untuk dengan relasi atau untuk makan biasa dengan keluarga juga bisa sih. Ulang tahun gitu bisa ya? Bisa. Nah, kita juga ini ada punya 3 ruangan. Nah, Ini ruangannya unik ya, namanya vanilla. Mocha kok. Tadi tak perhatiin kok namanya kok kayak enak-enak semua. kan sesuai dengan menu-menu kita. Mantap. Oke, lagi. Ini ruangan espresso. Ya. Nah, sebenarnya untuk 3 ruangan ini kita bisa satukan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan, misalnya untuk meeting atau party dengan kapasitas yang ini kita semua bisa buka sekat-sekatnya. Oh, berarti Kita nyambung jadikan sampai sana satu, ya? betul, iya. Ini kalau dibuka view-nya bagus ini. Loh, beneran kan luas gitu loh. Iya. Kita nggak cuma lihat ruangan, tapi Betul. ada view keluarnya. Jadi bisa Sayang bukan refreshing. pemandangan ya. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa ada gitu. Iya. Oke. Kita kemana lagi, Mbak? Nah, selain ruangan ini kita juga punya ruangan non smoking room. Nah, smoking. Nah, ini Smoking room. untuk smoking roomnya. Nah, ini tadi tempat apa namanya? Ritual biasa. Iya. Nah, ini ruangan smoking roomnya kita. Nah, itu tadi yang tak buat story, Bu. Ya. Nah, Mbak. Happiness look Georges on you. Smokingnya kita bikin ruangannya kita buat nyaman. Dan juga nyaman. Ya. Ini smoking room. Sekarang masih ada berapa ruangan lagi? Kita sebenarnya kalau untuk privat room itu total kita ada punya 5 ruangan. Punya 5 Ya, tadi 3 ruangan di sana, 1 ruang smoking room dan 1 lagi masih ada di ruangan situ. Oh, ini tapi masih Iya. dipakai, jangan privacy ya. Ya, Mocha room. ya. Kalau untuk yang mocha room itu kita ada meja yang kelihatan resmi, kita juga menyediakan untuk sofanya juga. fleksibel ya berarti. Betul. Oke. Tadi yang di sana ada ruangan lagi. Betul. Ini untuk yang bagian utamanya. Oke. Kita bisa lihat yang di sana. Oke. Kita lihat sana ya. Kita tadi udah beruntung. Pertanyaannya juga udah habis. Jadi sampai sini dulu kita nge-review Posin. Menarik konsepnya, Bu. Kayu kita ke sini enak-enak makanannya. Nah, makanya dicoba ke sini kan mesti betah, nggak pulang-pulang nanti. Jangan harus pulang nanti
sumber dayanya kepenuhan di sini. Oke. Kan apa namanya harus gantian sama yang lain. Oke. Nah, gitu. Oke, sekian dulu dari kami bersama Mbak Marta. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan, dan see you. Dadah. Dadah.